Ya, dialog kita lanjutkan kembali Pak Adilon dan juga Pak Anton. Ini kalau kita bicara soal negara agraris, saya juga tadi mungkin Pak Anton sempat mencoba untuk mengevaluasi istilah agraris itu seperti apa. Tapi kalau kita bicara soal tanah, Indonesia ini termasuk yang paling subur nggak sih Pak? Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan... Kalau kesuburannya luar biasa. Luar biasa. Terutama di Jawa ya. Oke. Di mana produksi pangan itu hampir 60% dari produksi di Jawa. Oke. Itu memang subur sekali. Tapi jangan lupa, akibat pemahaman yang keliru, seakan-akan kita ini negara yang luas, lahan pertaniannya, maka tanah-tanah itu sangat mudah dikonversi. Ini makanya saya tanya, apa kriteria? Maksudnya gimana? Loh, di Jawa itu berapa banyak yang dikonversi menjadi lahan pertanian subur-subur itu jadi yang lain? Oke. Termasuk itu juga jalan tol. Iya. Kenapa sih jalan tol nggak dibangun di atas sawah, sehingga sawahnya tetap jadi sawah? Tapi nanti nggak dapat cahaya matahari, Pak Anton. Kenapa? Oh enggak, itu kan cuma sedikit saja. Cuma sedikit, oke. Iya, nggak jadi masalah. Itu nggak akan jadi kita masalah. bikin layang jalan tol lewat laut bisa kok. Oke. Kenapa di sawah nggak bisa? Kemarin tol yang sempat bikin meninggal banyak orang itu juga itu motong sawah begitu banyak. Gitu. Nah itulah, berapa ribu hektar itu. Oke. Dulu saya tidak setuju itu, tapi saya berada pada posisi yang di fait accompli saat itu, sehingga terpaksa saya setuju. Oke. Artinya boleh nggak kalau saya katakan ini ada satu paradigma yang kurang tepat mungkin ya, kalau mungkin dibilang salah itu terlalu ekstrim, bahwa mestinya di Jawa itu memang, karena yang paling subur di Jawa ya Pak Anton ya, yang paling subur untuk di pangan. Jawa untuk pangan, ya, yang paling subur di Jawa, mestinya itu yang memang daerah yang dijadikan daerah utama untuk pengembangan Kalau menurut pangan. saya justru sekarang saatnya Jawa itu dipertahankan untuk pertanian pangan. Oke. Industri dan lain-lain itu harus keluar Jawa. Tapi paling padat juga di Jawa Pak, artinya Justru pembangunan karena infrastruktur itu, juga akan... kalau industri dan lain itu tidak disebar keluar Jawa, Jawa semakin padat, ya kan? Di sana kan masih banyak lowong, banyak sekali lahan-lahan yang tidak subur. Kenapa sih industri nggak dibangun di sana? Kenapa industri tidak dibangun dekat dengan sumber energi, sumber batu bara? Kenapa batu baranya dibawa ke Jawa, dibuat listrik kemudian industri di Jawa? Jadi mahal. Sungai besar banyak di Kalimantan. Kenapa industri nggak dibangun di dekat dengan sungai sehingga transportasi memudahkan, ya kan? Jadi ini juga persoalan-persoalan seperti ini harus betul-betul dipikirkan dengan baik. Sebetulnya kita tuh, saya nggak tahu, waktu zaman Pak Anton itu ada master plan nggak sih Pak soal pembangunan infrastruktur kita, soal pembangunan Ada ya, kan waktu itu disebut sebagai blueprint untuk apa? Tapi saya ada satu hal yang saya masih belum setuju waktu itu, yaitu di Jawa masih berpikirkan soal industri yang seharusnya tidak. Oke. Tapi sebelum kita berlanjut ya, saya ingin sebetulnya apa pandangan Pak Dilon dengan saya sebenarnya sama sebetulnya. Ya. Hanya Pak Dilon menyebutnya kedaulatan pangan pada pangan utama ya. Saya tadi mempertanyakan disebutnya pangan yang mana, kalau dalam pangan dalam arti seluruhnya itu memang nggak mungkin. Ya. Tapi saya sepaham bahwa kita kedaulatan pangan untuk yang utama ya. Tadi saya katakan kalau kita mau fokus beras pasti bisa. Dan sangat juga bahwa kita ini pola konsumsinya keliru. Ya. Maksudnya pola konsumsi keliru gimana Pak? Iya, karena kita mengandalkan pangan yang bukan hanya lokal. Kalau kita kembali kepada pangan lokal, mestinya kita nggak ada masalah. Saya masih makan nasi pakai tahu tempe Iya. Itu kedelai kan itu dari Amerika juga ya. Kalau kita kembali kepada pangan-pangan lokal, sebenarnya nggak masalah. Sebetulnya juga bisa juga kita kompromi untuk hal-hal tertentu. Ya, kembali lagi misalnya kedelai kita nggak mau memproduksi. Oke, kalau begitu polisinya adalah bagaimana kedelai itu bisa tersedia, ya. Bulog punya stok, kemudian harga terjangkau. Itu juga satu. Kalau boleh kayak gini, dikatakan kayak gini, sebetulnya misalkan tadi yang disebut Pak Dilon menarik, sebetulnya ada pola konsumsi yang sebetulnya dipaksakan, yang sebetulnya bukan produk dalam negeri dan bukan kebiasaan orang Indonesia pada saat itu. Ya. Kalau kita mau coba inventarisir, mungkin Pak Dilon juga bisa melengkapi. Apa saja sih sebetulnya yang sekarang sudah menjadi konsumsi publik secara luas, tapi sebetulnya bukan produk kita, atau kita kebanyakan impor selain kedelai dan tempe tadi? Berbasis gandum itu sudah berbasis gandum. 15% itu sudah konsumsi kita berbasis gandum. Itu yang sebetulnya keliru. Mie, termasuk mie? Ya, termasuk mie instan dan lain-lain. Mie bisa kita bikin dari beras kan? Oke. Oh iya, mihun. Mihun. Bisa dibuat juga dari jagung. Oke. Waduh, ini kalau tukang mie ayam dan tukang mie itu sebetulnya impor itu ya? Pokoknya gandum. Gandum itu hampir semuanya impor. Kita nggak punya kemampuan memproduksi gandum. Karena memang lahannya tidak cocok. Lahannya tidak ada yang cocok di daerah ketinggian, tapi cuma sedikit sekali. Dan produktivitasnya lebih rendah. Dan yang lainnya hampir tidak bisa.
Semua yang berbasis gandum, kedelai, terus apa lagi Pak Anton? Kedelai sebetulnya kita pernah bisa mencukupi kebutuhan waktu Aceh waktu itu masih banyak menanam. Tapi kan karena jumlah penduduk meningkat terus, Ya. ya kan, lahan untuk kedelai semakin berkurang, juga akhirnya kita kekurangan. Oke. Gitu. Oke. Nah, Pak Dilon, ini kalau kita bicara tadi ada paling tidak ada dua produk. Ada semua yang berbasis gandum dan kedelai pada saat ini memang sudah bukan merupakan kemampuan Sapi kita. juga. Sapi juga. Sapi, NTT? Itu kan banyak sekali. Cukup. Boleh. Nggak cukup. Nggak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup sama sekali. Artinya kita memang melihat kondisi kekinian dengan pola konsumsi masyarakat, kita pasti akan terus Tapi impor. kita katanya negara maritim. Negara maritim. Negara Kembali maritim ke jangan maritim, jangan hanya makan untuk daging sapi, makan ikan. lewatnya kapal. Tapi maritim itu harus berikan bagian dari kehidupan kita. Ya. Kita mesti hidup bersama laut itu juga. Nah, jadi tadi ekstensi sudah betul. Tapi sebetulnya tadi sudah beliau katakan juga bahwa kedelai itu pernah. Ya. Jadi mestinya sistem insentif diberikan yang memadai. Tadi itu yang Ekselensi bacakan dari sana. Kalau itu mau naik, mudah sekali. Gimana? Buka aja impor semua. Karena definisi yang kau bilang itu adalah definisinya economist unit. Beda definisi. Nah, mereka ingin kita impor besar-besaran. Jadi kalau itu nggak perlu ada Menteri Pertanian, nggak perlu ada pemerintah. Swasta juga bisa dari dulu kerjanya impor kok swasta. Jadi jangan itu yang dipakai. Jadi kita mesti mengerti. Bagaimana saya pernah tulis dulu, Indonesia semakin bersaing, rakyat tetap miskin. Karena dalam indeks persaingan itu nggak ada masalah soal rakyat miskin. Biar bertambah nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi ini betul penting. Apa yang menjadi masalah ya? Kalau untuk saya, negara agraris ini, kalau penduduk kita masih begitu banyak di situ ya. Jadi yang saya jelaskan dulu 30 tahun yang lalu, kita kan terjadi ersatz structural transformation. Jadi peran sektor pertanian dalam pendapatan nasional berkurang, tapi peran pertanian untuk menyerap tenaga kerja nggak berkurang. Oke. Nah, ya, itu berarti dulu saya jelaskan dengan begini aja nih. Jadi artinya kalau begini jadinya peran sektor ini kan, ini turun nih pertanian ini, ya. Ini yang non pertanian. Tapi begini, ini pendapatan atau tingkat upah di non pertanian, ini di pertanian. Oke. Nah, kenapa? Saya menuduh. Nah, ini betul. Saya menuduh semua orang yang berkuasa di Jakarta ini sangat jahat. Sangat jahat. Mereka lanjutkan konsep feodal kolonial. Maksudnya yang seperti apa? Kebijakan. Sekarang Artinya kan dari semua tadi kebijakan. yang bilang Ekselensi. Industri di sini ini untuk orang per orang itu benar. Gitu. Tapi di sanalah peran pemerintah. Jadi ini government failure. Dulu dicoba dibikin transmigrasi. Bukan itu. Mestinya ditarik orang. Bukan didorong. Akhirnya didorong orang, banyak orang yang gagal di sini, didorong ke sana, gagal lagi di sana. Tapi banyak yang berhasil juga transmigrasi. Coba Pak kau Dilon. lihat, saya sekarang orang pakai serban, Habib Rizik orang Arab, James Riyadi yang punya ini, itu datang kemari ditransmigrasikan, enggak kan? Nenek moyangnya kau pikir kaya, pasti nggak kaya. Kalau Artinya kaya ada dia nggak pulang. Ada daya tarik. Ada daya tarik, tapi datang itu siapa? Yang datang itu orang yang berani menanggung resiko. Nah, itulah yang harus dikerjakan dari dulu. Kalau kita bertujuan membangun republik. Artinya boleh nggak kalau saya simpulkan, ini ada semua masyarakat terkonsentrasi di Jawa. Padahal sebetulnya kita punya banyak pulau-pulau besar dan pulau-pulau itu harusnya dibangun. Kenapa terjadi ini? Karena semua memimpin cari jalan gampang. Mereka hanya selama mereka pimpin supaya baik. Tidak berani menghadapi kekuatan yang sudah di sana. Profesor Sumitro sudah peringatkan puluhan tahun lalu. Ya, forest cover di Jawa ini berkurang terus. Bahaya. Nanti ini akan menjadi pulau kota. Itu sudah ditulis oleh Sumitro, bapaknya Prabowo. Jadi apa yang kurang? Tahu, pinter, Susilo. Wah, profesor tempat mereka ini luar biasa hebat dia. Ya kan? Merevitalisasi pertanian. Selama dia jadi presiden 350% naik nilai impor. Kenapa? Karena para pemimpin ini mulai dari presiden tidak mau mengambil keputusan yang bisa mempersulit posisi dia. Oke. Semua orang yang istilahnya HS Dilon
kursi menergut nurani. Lebih penting itu. Jadi bukan menyelesaikan masalah bangsa. Oke. Nah, kalau menurut Pak Dilon, apa langkah yang harus diambil sebetulnya supaya ya paling tidak kebijakan-kebijakannya nanti lebih sesuai gitu dengan Paling pertama apa yang dibilang Excellency Anton, bangunlah industri di sana. Misalnya dulu di Sumatera, Kalimantan, minyak Sulawesi, goreng coba. Papua. Kenapa lah mesti dibikin di Surabaya? Dibikinlah di Sulawesi Sumatera. sana. Oke. Pabrik bahan pabrikan Dekat jangan dengan dibikin bahan di baku. sini. Oke. Dibikinlah di Sumatera, di Palembang sana, di Jambi. Gitu. Nah, biar orang ke sana. Kenapa orang Arab kemari? Kenapa orang India kemari? Kenapa orang Cina kemari? Karena mau cari kehidupan yang lebih baik. Iya kan? Lebih menjanjikan istilah. Kita dulu punya MP3EI sebetulnya kan. Nah itu tadi yang tadi sebetulnya Kleru. yang saya maksud. Cuma ya itu tadi masih belum pas, Oke. belum sepenuhnya pas. Jawa masih didedikasikan untuk industri, harusnya tertutup industri. Larikan ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Indonesia Timur. MP3EI itu sebetulnya kan dibangun atas dasar potensi kan, Betul, Pak Anton? betul. Cuma ya itu tadi Potensi yang udah dibikin oleh manusia kan tadi yang dia bilang. Potensi sekarang ini kita lihat kan yang sudah kita bikin, yang sudah kleru. Iya. Nah, berani tidak kita meluruskan itu? Oke. Itu pertanyaannya ya. Oke.